Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai peraturan pemerintah yang belum lama terbit, yaitu PP nomor 16 tahun 2022 tentang THR dan gaji ke-13. Peraturan ini ditunjukkan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di tahun ini. Hal ini penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui mengenai peraturan apa saja yang diatur dalam PP tersebut. Silahkan simak informasinya sampai selesai. Seperti yang kita ketahui bahwa pekan lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 16 tahun 2022. Peraturan tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 April tahun 2022. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa diterbitkannya PP ini dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah selalu berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. Sehingga dengan diberikannya tunjangan ini, masyarakat dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kali ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu isi dari PP tersebut. Di sini terdapat 39 halaman. Dan akan saya sampaikan beberapa poin penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 2, yang menegaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pada pasal 5, peraturan ini ditegaskan bahwa THR dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dalam hal sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain, atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. THR dan gaji ke-13 ini anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bagi PNS. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. Maka THR dan gaji ke-13 tersebut terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja, sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sedangkan untuk THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bagi PNS dan P3K, yaitu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. Tentunya dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan jabatannya, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, maka THR tersebut dapat dibayarkan setelah hari raya. Itu artinya, jika Bapak Ibu tidak mendapatkan THR sebelum hari raya, maka Bapak Ibu akan mendapatkannya setelah hari raya, atau dalam arti THR tersebut tidak akan hangus. Mengenai ketentuan tersebut telah dijelaskan di dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Untuk gaji ke-13 diatur di dalam pasal 12, yaitu dapat dibayarkan paling cepat pada bulan Juli, dan dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, maka gaji ke-13 tersebut dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
Itu artinya gaji ke-13 tersebut paling cepat akan dibayarkan bulan Juli, dan jika selama bulan Juli belum dapat dibayarkan, maka dapat dibayarkan di bulan berikutnya. Pada bagian akhir PP nomor 16 tahun 2022 atau lebih tepatnya pada pasal 17 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Sedangkan bagi yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan kepala daerah. Di dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur mengenai besaran maksimal tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru. Mulai dari pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, mulai dari 24.134.000 sampai dengan 18.340.000. Untuk rincian selanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa menyimaknya di sini. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 19, aturan yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM, Yasona Laoly pada tanggal 13 April tahun 2022. Dan telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selanjutnya, mengenai percepatan pemberian THR ini juga telah diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian melalui surat edaran resminya. Hal tersebut sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.